Kalian pernah kepikiran gak sih nenek-nenek yang udah berumur, yang udah harusnya hidupnya damai, tenang, bermain dengan anak cucu, menikmati masa tua gitu kan, tanpa menimbulkan sebuah kekacauan, justru berbeda sama nenek yang satu ini. Nenek yang satu ini bukannya menjauh dari kekacauan, harusnya menikmati masa tua, justru menimbulkan kekacauan sampai menyebabkan dua bagian negara atau dua negara bagian benar-benar heboh dan benar-benar tidak masuk di akal. Nenek ini juga disebut atau memiliki julukan sebagai The Grandma Killer. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sedang berbahagia ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Luis Andries lahir pada 28 Februari 1962. Luis tinggal di Minnesota dan lahir pun di Minnesota. Jika dilihat dari luar, Luis atau nenek ini memiliki kehidupan yang sangat baik gitu, di mana dia memiliki 3 anak, cucu-cucu menggemaskan, dan juga dia memiliki rumah yang nyaman untuk ditinggali. Dan apalagi suaminya bahkan yang sudah cukup umur pun masih terus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya agar hidup lebih sejahtera dan maksudnya masih mengurus bisnisnya lah gitu di masa tuanya ini gitu kan. Suaminya bernama David Rees. David juga dikenal sebagai pekerja keras ya tadi yang sudah disebutkan, terus juga dia suami yang baik, terus juga penyayang gitu. Tapi di sisi lain, Luis yang kita lihat di luar itu tampak baik, ramah gitu kan, terus juga dia memiliki keluarga yang bagus gitu, udah tenang lah, enak gitu kebilangnya. Bukannya dia harusnya menikmati kehidupan masa tuanya yang indah itu, justru si Luis ini malah kecanduan sama judai. Luis ini kecanduan sama judai sampai Luis bisa duduk berjam-jam di mesin kasino buat main judai. Dan kalian tahu yang parahnya apa? Luis sering mencuri. Bukan dari hasil uang tabungannya aja, tapi uang bisnisnya, bahkan uang adiknya sendiri dia curi karena kecanduan judai tersebut. Begaul sama siapa nih nenek-nenek ya? Kok bisa sampai gitu-gitu buat main judai gitu kan? Harusnya udah diem gitu kan, menikmati masa tua gitu, udah nyantai, kagak bikin kekacauan. Nenek ini justru berbeda. Tapi di sisi lain hubungan Luis dengan suaminya pun kebilang baik lah gitu. Entah suaminya tuh nggak tahu atau gimana, soalnya nggak ada sumber yang memberitahukan bahwa si suaminya ini tahu atau enggak gitu. Nggak ada. Jadi kayaknya si Luis ini ya curi-curi waktu bisa jadi gitu kan. Suaminya pun nggak mengetahui detail lah terkait apa yang si Luis lakukan gitu. Dan tepat pada tanggal 23 Maret 2018 ada sebuah tragedi mencengangkan dan menghebohkan di kediaman Luis dan David di Blooming Prairie, di mana ada sebuah tragedi yang membuat kita bergidik ngeri dan membuat warga sekitar di Minnesota terkaget-kaget. Karena pasalnya, David ditemukan tewas tak sadarkan diri, tertembak di bagian kepala. Karena pasalnya tidak ada hal aneh sama sekali sebelumnya, dan tiba-tiba menemukan suatu hal yang benar-benar mencengangkan. Polisi pun langsung dipanggil untuk datang dan mengamankan jasad korban gitu kan. Pada saat polisi datang pun, di sana polisi langsung menanyai seorang saksi dan juga langsung menyelidiki lebih dalam lah terkait apa yang terjadi gitu. Mereka pun masuk ke rumah dan juga menginvestigasi gitu kan, hal-hal atau keanehan apa yang bisa mereka temukan. Waktu pada saat mereka menggeledah atau menyelidiki lebih dalam, anehnya polisi nggak ketemu sama Luis. Luis nggak ada di lokasi kejadian. Seolah-olah ya udah Luis tuh menghilang gitu kan. Harusnya kan waktu saat kejadian atau misalkan udah dikasih tahu nih misalkan ada kejadian aneh di rumahnya, Luis tuh datang ke rumah gitu kan untuk ngecek nih gimana keadaan suaminya atau gimana lah gitu. Nggak. Ditunggu sampai keesokan hari pun Luis masih tidak datang. Dan itu jelas menimbulkan kecurigaan dari pihak kepolisian kepada si Luis ini. Namun di sisi lain, saat polisi menginvestigasi lebih dalam terkait kematian David, Luis sedang berada di depan mesin kasino dan bermain judai. Ya, di saat kematian suaminya yang harusnya Luis itu di sana dengan keadaan berduka, Luis malah memilih untuk bermain judai di mesin kasino dan tidak kembali. Yang lebih gilanya lagi di sini, saat polisi melakukan investigasi, polisi menemukan sejumlah uang yang ditransfer senilai $11.000 ke rekening Luis
di mana yang ditransfer itu adalah uang bisnis keluarganya, keluarga David. Sebesar, kalau dirupiahin itu sebesar 183 juta rupiah. Wow, gila banget bukan? Gila banget nih kelakuan nenek-nenek satu. Di mana suaminya meninggoy, bukannya dia di sana, bukannya dia nangis atau apa, atau berduka, dia malah main judai. Iya, dia main judai. Dan gak berhenti sampai di situ kegilaan si nenek ini. Si Louis ini justru malah pindah dan pergi ke Florida. Di Florida, Louis bertemu dengan rekan seumurannya yang bernama Pamela Diane Seller Hutchinson, atau yang biasa dipanggil Pamela. Pamela ini lahir pada 1 September 1958. Si Pamela ini juga terkenal sebagai orang yang penyayang, baik hati, dan juga suka nolongin orang. Entah bagaimana si Pamela sama si Louis ini jadi deket, intinya Louis itu dibantuin sama Pamela. Louis tinggallah beberapa waktu di rumah Pamela. Pamela sebelumnya tidak mencurigai Louis sama sekali. Dia ya udah, karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati, suka menolong, jadi dia nggak ada pemikiran negatif nih ke si Louis gitu kan. Louis pun akhirnya tinggal di rumah Pamela sekitar 1 bulanan lah dari kejadian suaminya tewas itu. Nah dari situ setelah seiring berjalannya waktu, tepat pada tanggal 9 April 2018, ada sebuah tragedi lagi yang mencengangkan warga sekitar Florida. Pasalnya ditemukan sebuah mayat atau jasad, yang dimana jasad itu diduga sebagai Pamela yang tertembak di bagian kepala. Ya, Pamela diduga tewas karena tertembak di bagian kepala. Dan dari situ semua orang pun heboh, kaget, dan juga bingung gitu. Kok ada orang yang berniat jahat ke Pamela? Pamela ini kan dikenal baik gitu kan, suka nolong gitu, penyayang juga gitu. Polisi pun dipanggil untuk mengusut kejadian ini gitu kan, untuk mengamankan jasad Pamela. Dan pada saat polisi mengusut atau menginvestigasi lebih dalam terkait kematian Pamela ini, polisi pun menanyakan kepada beberapa saksi di sana gitu. Polisi bertanya, Pamela ini sebelumnya dekat dengan siapa, atau ada rekan yang dekat ke sana lah. Dan ada satu orang pun yang menyebutkan nama si Louis ini. Di mana Pamela kira-kira ini tinggal sama seorang perempuan juga yang seumurannya nih, namanya Louis gitu. Dan polisi pun di situ langsung dong mencari tahu si Louis, karena Louis tuh nggak ada gitu. Dan setelah diinvestigasi dan ditunggu lama pun Louis ya nggak ada, kehadiran Louis ini tuh nggak ada gitu. Dan di sisi lain lagi, Louis sudah pergi ke Texas dan sedang enjoy dengan kehidupannya. Kenapa bisa begitu? Karena Louis sudah membawa kabur dari mobil Pamela, barang pribadi, kayak kartu SIM, identitas, gitu-gitu. Semua Louis bawa. Bahkan kartu kredit Pamela. Karena mungkin muka si Louis sama si Pamela ini mirip, orang-orang tuh sebelumnya nggak ada yang curiga gitu. Louis tuh dengan santai dan enjoy aja bawa mobil Pamela gitu. Kira nih bukan sih kayak itu, padahal bisa jadi si Louis ini tersangkanya gitu, dan dia tetap enjoy aja pindah-pindah ke negara bagian lain gitu. Dan si Louis ini sekarang udah tiba di Texas. Di sana Louis ya tetap hahihi, bersantai, minum koktail, kayak nggak ada beban, dan dia nggak ada ketakutan apapun, kayak udah aja gitu, cuek aja. Bahkan dia enjoy pakai kartu kreditnya Pamela gitu kan, tanpa ada ketakutan atau gimana, ya udah gitu. Dia pun tetap menjalankan kecanduannya di depan mesin kasino. Ya udah, dia main dengan enjoy, dengan happy gitu kan, tanpa beban apapun. Tapi sepintar-pintar si Louis ini menutupi sebuah bangkai, tetap akan tercium juga. Polisi Florida yang sudah mendapatkan bukti nih gitu loh. Siapa sih si Louis ini? Ternyata mereka pun bekerja sama dengan polisi di Minnesota yang lagi ngurus kasus suaminya Louis yang meninggoy. Di sana mereka pun bekerja sama, dan Louis sudah masuk ke dalam buronan nasional, di mana muka Louis terpampang di berbagai stasiun televisi. Bahkan media pun digembor-gembor gitu kan, dari sosial media pun digembor bahwa nih orang nih, nenek ini nih, hati-hati nih jangan kalau ketemu nenek ini, cepat hubungin kepolisian gitu, karena nenek ini dijuluki sebagai Grandma Killer. Karena kelakuannya, dia pun mendapatkan julukan tersebut. Akhirnya selang 10 hari lah gitu dari kejadian pembunuhan Pamela ini, di tanggal 19 April 2018, Louis sedang ingin makan sambil ngebir santai. Dia pergilah ke sebuah bar resto. Louis yang sedang enjoy menikmati makanan, di sisi lain ada seorang pelayan yang gak asing sama mukanya si Louis ini. Dan waktu si pelayan ini mencari tahu gitu kan, kok ini kayak gak asing, siapa ya? Ternyata pelayan itu pun tercengang akan apa yang dia temukan, bahwa yang dia lihat di depan itu adalah sebuah buronan.
sang grandma killer. Dari situ pun pelayan yang deg-degan gitu, takut gitu kan, dia mencoba menghubungi pihak kepolisian. Meskipun kan kayak di film-film gitu kan, kalau misalkan lagi mau ungkap sebuah kejahatan kan ada deg-degannya dulu gitu kan, ada ketakutan gitu. Takutnya si penjahat itu nyadar gitu. Si pelayan itu sempat kepikiran kayak gitu. Tapi akhirnya pelayan itu pun berhasil menghubungi pihak kepolisian. Dan tak berselang lama, pihak kepolisian pun akhirnya datang dan langsung mengepung Louis. Louis di sana kalian tahu ngapain? Ya Louis tetap tenang aja, beresin makannya. Ya enjoy, dia nggak lari, dia nggak kabur, dia nggak gimana-gimana. Dan nggak ada juga rasa bersalah, ya udah cuek aja. Akhirnya para petugas polisi pun langsung mengamankan Louis. Dan Louis langsung diekstradisi ke Florida. Dan di sana Louis pun diinterogasi, ditanya-tanya apa motif kamu ngebunuh gitu, atau kamu tuh gimana sih kronologinya, kok kamu bisa melakukan hal keji ini. Louis hanya diam dan ya udah, dia cuma ngomong kayak ya saya bersalah, saya ngebunuh Pamela. Ya udah gitu. Dan motifnya pun sebenarnya udah bisa ditebak gitu, karena kecanduan judainya ini, karena kecanduan bersenang-senangnya ini gitu loh. Dan Louis akhirnya nekat untuk melakukan segala cara agar kesenangannya tidak berhenti. Dan tepatnya di 8 bulanan lah ya kasus ini diselidiki lebih dalam, karena Louisnya juga yang nggak banyak omong gitu kan. Louis sudah mengakui, tapi ya tetap kan masih harus dibutuhkan bukti-bukti yang konkret lain gitu, seperti kronologi seperti apa gitu kan. Tepat di bulan Desember 2018, akhirnya kasus persidangan Louis atas pembunuhan Pamela pun diselenggarakan. Di sana ruang sidang pun jelas campur aduk lah ya, ada kesedihan dari keluarga Pamela, terus juga ada emosi dan kengerian dari para media atau publik gitu kan terhadap si nenek atau grandma killer ini gitu. Dimana media pun terkaget akan motif yang dilakukan si nenek ini hanya untuk bersenang-senang. Di situ hakim pun langsung memutuskan bahwa Louis Andreas bersalah atas pembunuhan Pamela Diana dan dihukum seberat seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ya, jadi Louis sudah dipastikan penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Tapi hukuman Louis tidak berhenti sampai di situ. Louis pun akhirnya dipindahkan lagi ke penjara Minnesota karena dia pun harus diadili atas kasus kematian suaminya, David. Ya, polisi sudah merangkum dan sudah menemukan sebuah titik di mana bahwa Louis ini memang pelakunya. Dan pada saat interogasi pun Louis juga mengakui, tapi dia tidak menjelaskan detail terkait kronologinya. Dia hanya bilang sama dengan apa yang dia bilang pada polisi Florida. Motifnya hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk judai. Jadi oleh pengadilan Minnesota pun Louis dihukum seumur hidup penjara tanpa ada pembebasan bersyarat. Jadi Louis dihukum 2 hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan Louis berhasil membuat tuan negara bagian bergidik ngeri dan terheran-heran akan apa yang Louis lakukan. Dan dari kasus ini, atau dari kasus si Louis ini, kejahatan atau orang yang berniat jahat bukan atau tidak selalu dari muka yang garang. Justru muka yang tidak kita sangka-sangka bisa jadi berniat jahat atau berniat di luar nurul manusia. Dan apa yang dilakukan Louis yang harusnya atau sebelumnya dia bersenang-senang gitu kan dengan misalnya judainya, dengan koktailnya, dengan birnya, sekarang hal itu atau semua itu sudah musnah. Kesenangan sementaranya diganti dengan kehidupannya di balik jeruji besi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah si Louis ini melakukan hal tersebut karena kecanduannya? Atau si Louis ini memang udah punya niat menjadi pembunuh berdarah dingin? Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Dan juga kalau kalian punya rekomendasi kasus kriminal menegangkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Siapa tahu kasus kalian ini masih belum mendapat titik terang keadilan. Dan kita, kisah kriminal nyata, bisa membantu untuk menyuarakan. So, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar apa? Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mendebarkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.